Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dewa Mat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang refleksi atau pencerminan. Ini adalah lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu translasi atau pergeseran. Materi ini dipelajari dalam transformasi geometri kelas 12 SMA atau MA di kurikulum Merdeka. Kita mulai dari konsep refleksi atau pencerminan. Tentu saja kamu pernah melihat bayanganmu di cermin. Kalau kamu amati, jarak dirimu ke cermin akan sama dengan jarak bayanganmu ke cermin. Sekarang kita juga akan mencoba mempelajari konsep pencerminan dengan pendekatan koordinat kartesius. Kita akan mengamati pencerminan objek pada bidang koordinat. Dengan itu diasumsikan bahwa titik O 0,0 dan garis sumbu X sumbu Y sama dengan X, Y sama dengan min X sebagai cerminnya. Jadi kita akan gunakan sumbu koordinat kartesius dan cerminnya kita gunakan titik O 0,0 di sumbu X, sumbu Y sama dengan X dan Y sama dengan min X. Ini adalah salah satu dari objek yang dicerminkan dengan cerminnya, yaitu sumbu Y. Jadi jarak objek ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Misalkan di sini titik A, jarak ke sini itu pasti sama dengan titik A1 jarak ke cermin sumbu Y. Begitu juga dengan titik B, titik C, dan titik D serta titik E. Itu jaraknya akan sama dengan jarak bayangannya ini ke cermin. Bangun yang dicerminkan atau refleksi dengan cermin datar tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Jarak bangun dengan cermin datar adalah sama dengan jarak bayangan dengan cermin tersebut. Jadi bentuknya itu tidak berubah dan juga jarak objek ke cermin itu akan sama dengan jarak bayangan ke cerminnya. Kita mulai dengan pencerminan terhadap titik O 0,0. Ini ada ilustrasinya. Misalkan titik O itu di sini ya. Koordinatnya 0,0. Misalkan titik A 6,3 ini dicerminkan terhadap titik O 0,0. Maka hasilnya akan menjadi A aksen min 6, min 3. Ingat bahwa jarak A ke titik O itu akan sama dengan jarak A aksen ke titik O. Jadi jika misalkan kita buat garis seperti ini, kita bisa ukur panjangnya garis ini. Lalu untuk mencari A aksennya, maka kita tinggal menyamakan ukuran dari garis panjang A ke titik O. Begitu juga dengan titik-titik yang lain, misalkan titik A min 2,2, B aksen 2,2. Titik C 7,2, C aksen min 7,2. Titik D 1,3, D aksen min 1,3. Titik E 2,3 dan E aksen min 2,3. Jika secara analisis akan seperti ini, titik A, X, Y dicerminkan terhadap titik O 0,0 menghasilkan bayangan A aksen, X aksen, Y aksen ditulis dengan A, X, Y, cermin O 0,0, A aksen, Y aksen, Y aksen. X aksen, Y aksen sama dengan min 1, 0, 0, min 1 kali X, Y. Ini adalah rumus dari pencerminan terhadap titik O 0,0. Jika ditranslasi kita menggunakan penjumlahan, maka direfleksi itu akan digunakan perkalian. Ingat, perkalian matriks itu baris kali kolom. Dan untuk matriks tab cermin itu akan berbeda. Kita ke contoh soalnya. Misalkan titik A 1,4 dicerminkan terhadap titik asal O 0,0, tentukan bayangan A. Alternatif penyelesaiannya, titik A 1,4 cermin O 0,0, A aksen, Y aksen, Y aksen. X aksen, Y aksen sama dengan, kita masukkan rumusnya min 1, 0, 0, min 1. Kita masukkan koordinat awalnya.
Jadi untuk X, Y ini koordinat awalnya dan Y aksen adalah koordinat hasil refleksinya. 1, 4. Kita kalikan min 1 kali 1 itu min 1, 0 kali 4 itu 0. Maka min 1, 0 kali 1 itu 0, min 1 kali 4 itu min 4. Jadi bayangan A adalah A aksen dengan koordinatnya min 1, min 4. Selanjutnya adalah pencerminan terhadap sumbu X. Ini ada ilustrasinya, konsepnya sama dengan yang titik O 0,0 tadi. Jarak dari objek ke cermin itu akan sama dengan jarak bayangan ke cermin. Jadi misalkan di sini titik A 1,1 itu jika dicerminkan terhadap sumbu X akan menghasilkan aksen 1, min 1. Misalkan titik E min 4,4 dicerminkan terhadap sumbu X, E aksen min 4, min 4. Secara analisis akan seperti ini. Titik A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu X menghasilkan bayangan A aksen, X aksen, Y aksen ditulis dengan A, X, Y cermin sumbu X, A aksen, Y aksen, Y aksen. X aksen, Y aksen sama dengan 1, 0, 0, min 1 kali X, Y. Jadi ini adalah matriks untuk sumbu X. Hati-hati ya, di sini itu hampir mirip. Jadi setiap matriks dari cermin pada refleksi itu hampir mirip. Jadi harus ingat benar-benar. Contoh soal, jika sebelumnya kita contoh soalnya itu titik yang dicerminkan, maka di sini kita akan mencoba memahami jika garis yang dicerminkan. Jika garis 3x min 2 min 5 sama dengan 0 dicerminkan terhadap sumbu X, maka tentukan bayangan garis tersebut. Alternatif penyelesaian. Misalkan titik A, X, Y memenuhi persamaan 3x min 2y min 5 sama dengan 0, sehingga A, X, Y cermin sumbu X, A aksen, E aksen, Y aksen. Kita masukkan rumusnya. X aksen, Y aksen sama dengan 1, 0, 0, min 1. Karena koordinat awalnya belum diketahui, maka ini kita biarkan seperti ini. X, Y sama dengan ini kita kalikan, maka akan didapat X dan min Y. Untuk berkalian matriksnya ini kita sudah pelajari di kelas 11. X aksen sama dengan X sama dengan X aksen. Y aksen sama dengan min Y sama dengan min Y aksen. Ini kita inverskan ya, ini konsepnya sama dengan translasi, hanya saja rumusnya ini yang berbeda. Setelah kita inverskan, kita masukkan ke persamaan garis awalnya. Dengan mensubstitusi X dan Y ke garis, maka ditemukan bayangannya. 3 kali X min 2 kali min Y min 5 sama dengan 0. 3x plus 2y min 5 sama dengan 0. Jadi persamaan fungsi hasil refleksinya itu adalah 3x plus 2y min 5 sama dengan 0. Selanjutnya adalah pencerminan terhadap sumbu Y. Ilustrasinya seperti ini. Sumbu Y ini adalah yang vertikal atau yang tegak lurus. Misalkan titik B min 8, min 3, jaraknya dari titik ini ke sumbu Y itu harus sama dengan jarak B aksen ke sumbu Y. Jadi misalkan B nya min 8, min 3, maka B aksennya adalah 8, min 3. Begitu juga dengan titik-titik yang lain. Jika secara analisis akan menjadi seperti ini. X aksen, Y aksen sama dengan min 1, 0, 0, 1, X, Y. Jadi ini adalah matriks untuk sumbu Y. Hati-hati, ini hampir mirip. Jadi semua matriksnya itu hampir mirip. Hanya berbeda tanda minus sama penempatan angka 1 dan 0-nya nanti. Kita ke contoh. Contoh kita gunakan lagi persamaan fungsi. Jika garis 3x min 2y min 5 sama dengan 0 dicerminkan terhadap sumbu Y, maka tentukan bayangan garis tersebut. Alternatif penyelesaian, misalkan titik A, X, Y memenuhi persamaan 3x min 2y min 5 sama dengan 0, sehingga A, X, Y cermin sumbu Y aksen, Y aksen. Kita
Rumusnya kita gunakan rumus aksen Y aksen sama dengan min 1 0 0 1 kali XY sama dengan min X Y. Ini kita kalikan, min 1 kali itu min X, 0 kali Y 0. 0 kali itu 0, 1 kali Y, maka didapat min X dan Y. Kita sama dengan kan X aksen sama dengan min X dan Y aksen sama dengan Y. Maka ini X sama dengan min X aksen. Kita inverskan dan Y sama dengan Y aksen. Dengan substitusi X dan Y ke garis, maka ditemukan bayangannya. Ini kita masukkan ke persamaan garisnya. Aksennya kita hilangkan aja. Jadi 3 kali min X min 2 kali Y min 5 sama dengan 0. Ini semuanya kita kalikan dengan min 1 menjadi 3X plus 2Y plus 5 sama dengan 0. Jadi persamaan fungsi hasil refleksinya itu adalah 3X plus 2Y plus 5 sama dengan 0. Selanjutnya adalah pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Jadi garis Y sama dengan X itu seperti ini ya. Jadi setiap misalkan Y-nya 1, maka X-nya juga akan 1. Misalkan Y-nya 2, X-nya 2. Misalkan Y-nya min 5, X-nya juga min 5. Itu adalah garis Y sama dengan X. Misalkan titik C min 2,3. Jika kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka hasil pencerminannya itu adalah C aksen 3, min 2. Jika secara analisis X aksen Y aksen sama dengan 0, 1, 1, 0, X, Y. Jadi jika di sebelum-sebelumnya itu satunya di sebelah sini dan sebelah sini, jika di Y sama dengan X dan selanjutnya nanti di Y sama dengan min X itu dibalik ya. Jadi 0 dulu, 0, 1, 0, 1, 0, 1. X, Y ini jadi setiap matriks itu harus diingat dan tidak boleh tertukar. Kita ke contoh soalnya. Jika titik A min 1,2 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka tentukanlah bayangan titik tersebut. Kita masukkan rumus lagi, aksen Y aksen sama dengan 0, 1, 1, 0 kali min 1, 2. 0 kali min 1 itu 0, 1 kali 2 itu 2. 1 kali min 1 itu min 1, 0 kali 2, 0. Maka hasilnya min 1. Jadi bayangan titik A adalah aksen, koordinatnya 2, min 1. Yang terakhir adalah pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. Ini adalah garis Y sama dengan min X. Ini kebalikan dari garis Y sama dengan X tadi. Misalkan titik D min 1,5 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, maka hasil pencerminannya itu adalah titik D aksen min 5,1. Titik A, S, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X menghasilkan bayangan A aksen, E aksen, Y aksen. Rumusnya seperti ini. Dan matriks matriks refleksi dari garis Y sama dengan min X itu adalah 0, min 1, min 1, 0 kali X dan Y. Contoh soalnya, jika titik A 1,2 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, maka tentukanlah bayangan titik tersebut. A 1,2 cermin Y sama dengan min X, A aksen, Y aksen, Y aksen. Kita masukkan rumus. Aksen Y aksen sama dengan 0, min 1, min 1, 0. Koordinat awalnya kita masukkan 1 dan 2. 0 kali 1 itu 0, min 1 kali 2 itu min 2. Min 1 kali 1 itu min 1, 0 kali 2 itu 0. Jadi bayangan titik A adalah A aksen, koordinatnya min 2, min 1. Baik, sampai sini saja untuk video tentang refleksi ini. Ada beberapa latihan soal, silahkan dikerjakan. Semoga video ini bisa dipahami. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya yang akan membahas tentang rotasi atau perputaran. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.